Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Asyhadu an la ilaha illallah. I bear witness that there is no God except Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I bear witness that Muhammad is Allah's messenger. Raditu billahi Rabba. I'm willing to accept that Allah is my God. Wa bil Islami dina. And I'm willing to accept that Islam is my religion. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. And I'm willing to accept that Muhammad is my prophet and Allah's messenger. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oh my God, increase me in knowledge and give me comprehension. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. In the name of Allah, I enter the class and I step out the class and I trust to Allah. Amin. Hari ini siapa yang nggak masuk, Nak? Balkis, izin. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sudahkah kalian meniatkan hari ini dalam kita beraktivitas? Sudah belum? Niatnya apa? Nggak tahu? Ya, alangkah lebih baiknya kalau kalian bangun tidur, itu kalian baca doa bangun tidur, terus habis itu niatkan dalam diri kalian. Misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, apa-apa yang kulakukan di hari ini, dari bangun tidur tadi pagi sampai tidur malam kembali, merupakan rangkaian ibadah kepadamu. Maka dari itu, berkahilah, lancarkanlah, ridhoilah, mudahkanlah apa-apa yang aku lakukan, dan berikanlah pahala yang banyak padaku. Kenapa harus seperti itu, Nak? Supaya kalau kita tahu kita sedang beribadah, kita melakukan segala sesuatunya itu berhati-hati. Nggak melakukan yang buruk-buruk, misalnya gibah. Namanya orang ibadah itu kan pastinya harusnya yang baik-baik ya. Nggak ada kita beribadah itu yang mengajarkan yang nggak baik. Jadi kalau kita sudah meniatkan seperti itu, insya Allah apa-apa yang kita lakukan di hari ini kita jaga dengan baik. Gitu. Ya. Jadi apa-apa yang harus kita lakukan hari ini itu diiringi dengan keikhlasan supaya Allah memberikan kita kemudahan. Jadi Nak, sebelum kita belajar, diri kalian ikhlaskan dulu dan kita akan melakukan yang terbaik di hari ini. Pembelajarannya juga yang baik sehingga apa-apa yang kita pelajari itu bisa kalian rekam dengan baik di memori kalian dalam long term memory, bukan short term memory. Tahu artinya? Apa? Kalau long term memory berarti kita menyimpan memorinya itu dalam waktu yang lama. Kalau short term memory berarti kita melupakan, nanti habis belajar ya udah lupa gitu. Itu namanya short term memory. Itu. Miss mau tahu kondisi emosional kalian hari ini apakah baik-baik saja? Coba ditulis namanya di sticky note yang sudah Miss berikan, kemudian nanti ditempel ya. Ditempel di sini. Ya, silakan tuliskan kondisi suasana hati kalian di pagi ini.
Kemudian tempelkan di depan yang sudah. Apakah kalian hari ini senang atau biasa aja? Atau ternyata sedang ada yang bersedih karena sesuatu? Silahkan jujur dan tempelkan di depan. Biar kita tahu nih, ada berapa orang yang sedang bahagia, ada yang sedang biasa-biasa saja. Ayo, yang sudah ditempelkan. Tempelkan. Kalau senang atau bahagia berarti nempelnya di sini. Yang biasa saja di sini. Yang sedih di sini. Coba tempelkan. Awas, jangan kena kabelnya. Ya udah taruh. Ayo cepat. Coba. Ada berapa orang yang bahagia? Dah? Hari ini kan kalian ada 18 orang ya? 17 orang berarti. 1, 2, 3. Ini 12. Kurang dong. Miss mau nanya siapa nih? Nashwa ini apa Nashwa? Apa itu? Senang. Oh senang. Kenapa kamu hari ini senang? Gak apa-apa, lagi senang aja, enak. Oh enak. Iya. Kirain ada sesuatu yang bikin kamu semalam tuh apa gitu, jadi bikin kamu bahagia. Seru aja. Seru aja. Oke. Terus siapa ya? Senang tuh harusnya di sini tuh. Senang. Galina. Apa ini Galina? Apa? Oh, biasa aja. Kenapa kamu biasa aja hari ini? Iya kayak biasa aja, Miss. Biasa Nggak aja. sedih, nggak bahagia, kayak lebih bahagia sih, tapi biasa aja, Miss. Oh, Gitu. nggak ada sesuatu yang spesial di hari ini berarti gitu. Enggak. Oh. Karena aku hari ini palak aja kimia, Miss. Allahu Akbar. Oh gitu. Oke. Alhamdulillah berarti nggak ada yang sedih ya hari ini ya. Alhamdulillah. Kenapa ini perlu kita ketahui nak? Supaya kalau misalnya ada yang sedih, yuk kita keluar dulu sebentar, kita ngobrol gitu. Supaya pas lagi pembelajaran fisikanya kalian nggak ada rasa beban. Jadi semua udah siap untuk belajar? Siap. Oke. Kita lihat dulu. Hari ini kita belajar tentang babaru nak. Babarunya yaitu energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Apa energi terbarukan? Energi terbarukan, tapi kita ada di subbabnya masih yang hari ini kita pelajari adalah bentuk-bentuk energi. Agak mengulang sebetulnya materinya tentang materi waktu kalian MTS atau SMP, tapi kita perlu tahu dulu apakah kalian sudah paham tentang bentuk-bentuk energi. Kalau belum paham nanti Miss ajarin energi terbarukannya kan agak repot gitu. Ya. Jadi hari ini kita belajarnya tentang bentuk
bentuk apa nak? Energi. Ini aja dulu. Ini yang akan kita pelajari. Ya. Kita simak dulu nih, ada video di sini. Kalian perhatikan dulu. Nanti Miss sampaikan tujuan pembelajarannya apa aja, energi dan konversinya apa aja, terus ada asesmen formatif. Jadi nanti kalian Miss bagi kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Kemudian tes formatifnya mengerjakan soal di Quizizz, tapi nilainya nanti untuk nilai kelompok jadinya ya. Terus ada refleksinya. Apa itu energi? Silakan disimak baik-baik. Udah cukup besar suaranya? Cukup ya? Disimak dulu. The lighthouse lamp. Kurang besar suaranya? When you wind it up, you're actually storing potential energy in the toy spring. When you release the spring, the potential energy is converted into kinetic energy, and the toy moves. Wow, that's just one example of how energy transformations work. But there are so many more to explore. So let's jump right into it. Check out this roller coaster. As it climbs up a hill, it gains potential energy. The higher it climbs, the more potential energy it gains. But when it races down the hill, the potential energy is transformed into kinetic energy, the energy of motion. The roller coaster then transforms the kinetic energy back into potential energy as it climbs another hill. It's an amazing energy transformation that we can see in action. Here's another example that you might be more familiar with. When you turn on a light bulb, electrical energy is transformed into light energy and heat energy. The light bulb's filament heats up, and as it does, it emits light energy. Fun fact, incandescent light bulbs convert more electrical energy into heat energy rather than light energy. I guess they should be called heat bulbs. These days, most lights use light-emitting diodes, or LEDs. These convert more electrical energy into light than heat. Now let's look at how we can harness the energy of the wind. This is a wind turbine. It uses the kinetic energy of the wind to generate electrical energy. The wind spins the blades of the turbine, which in turn spins the generator that produces electricity. It's a clean and renewable energy source that is becoming more and more important in our world today. Dah, cukup. Itu aja. Ada berapa macam tadi energi yang disebutkan orang itu? Paham ya tadi bahasa Inggrisnya masih biasa aja kan ya? Ada yang nggak ngerti tadi videonya? Angkat tangan yang nggak ngerti tadi videonya. Ngerti semua? Ngerti. Ada berapa jenis energi tadi yang diomongin sama orangnya? Ada energi potensial, ada energi kinetik, energi yang lampunya tadi energi apa kata dia? Elektrik, energi listrik. Terus yang di baling-baling tadi energi angin. Nah, sebetulnya di sini di video ini sudah ada konversi energinya. Contoh tadi tuh yang mainan yang awal, yang diputar dulu, kemudian loncat-loncat, gerak-gerak. Itu kan ada perubahan energi. Dari energi apa kata dia tadi? Yang dia putar-putar itu apa sebenarnya? Pegas. Energi pegas, kemudian dia berubah menjadi motion energy. Motion itu apa nak? Gerak. Jadi energi gerak. Nah, tuh. Terus yang tadi lampu, dia punya energi awalnya dari mana itu? Yang bisa membuat dia menyala
energi listrik. Kemudian berubah jadi energi apa aja tadi katanya? Cahaya sama panas. Coba Miss tanya, ada pengalaman pribadi kalian untuk menggunakan energi dalam keseharian? Contohnya apa aja, Nak? Lampu, terus kipas, terus kamu makan nggak tadi pagi? Sarapan nggak, Nak? Tadi pagi? Sarapan. Bahkan tadi yang ada yang Miss tanya, udah sarapan belum? Belum, sarapan dulu, Nak, gitu. Karena kita mau melakukan aktivitas hari ini. Berarti itu sarapan itu untuk kita mendapatkan energi apa, Non? Makanan itu termasuk energi apa? Kimianya. Gitu. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Dibaca. Nanti kalian melalui video, diskusi, dan tanya jawab, kalian mampu mengidentifikasi konsep energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, nanti kalian diskusi dan tanya jawab, mampu menjelaskan berbagai bentuk energi dan perubahannya sesuai dengan prinsip kekekalan energi. Yang ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab, murid mampu mengaitkan pemanfaatan energi dengan masalah nyata di lingkungan sekitar. Terus, ini dimensi profilnya, Nak. Jadi dimensi profil lulusan yang harus kalian dapatkan di akhir pembelajaran kita, pertama adalah keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus ada penalaran kritis, ada kolaborasi, dan juga komunikatif. Penalaran kritisnya apa? Ketika kalian diskusi, kalian memecahkan masalah, itu penalaran kritis. Kolaborasi itu adalah kerjasama antar tim kalian. Komunikatif nanti kita ada kalian presentasi satu kelompok aja. Tuh. Di akhir pembelajaran. Terus ini ada integrasi nilai Islami seperti biasa. Nah, macam-macam energi itu kan ada energi surya. Energi surya itu nama lainnya adalah energi matahari. Apa kira-kira ayat Al-Quran yang mendukung ini, Nak? Itu surat An-Nur katanya. Surat An-Nur dan juga surat Yasin. Bunyinya apa? Surat An-Nur itu bunyinya kurang lebih adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu, biasanya hafal nih. Al-misbahu fi zujajah. Ada yang hafal nggak? Ini ayatnya lumayan terkenal sebetulnya. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun duriyun, dan seterusnya. Artinya, Allah memberi cahaya pada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh di timur dan tidak pula di barat. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah mengetahui segala sesuatu. Kurang lebih, intinya adalah cahaya matahari sebagai sumber energi utama di bumi. Termasuk untuk apa kalau di tumbuhan? Fotosintesis. Terus kalau kita bisa juga digunakan untuk apa? Pembangkit listrik, tenaga surya. Itu energi surya atau energi matahari. Yang Yasin ayat 38, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika apa? Takdirul azizil alim. Apa artinya? Suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi matahari itu sebagai sumber energi yang terus-menerus tanpa habis. Kalau habis berarti apa? Kiamat, ya. Terus ada energi angin. Energi angin itu dalam surat Al-Jasiyah ayat 5. Intinya adalah angin dimanfaatkan manusia, kini dikembangkan menjadi apa? Pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB. Kenapa PLTB? Nama angin adalah Bayu. Itu ada di Jawa Tengah. Terus ada energi air dalam surat Al-Anbiya ayat 30 dan juga Arum. Kenapa air ini sangat penting untuk manusia, Nak? Kalau nggak ada air, kita bisa nggak hidup, Nak?
Nggak bisa. Jangankan beberapa hari, 1 jam aja kamu di sini kemarin ketika mati air, mati lampu, mati apa? Mati air ya, air kehabisan kemarin, habis atau apa tuh? Kita udah kalang kabut kan, karena kita memang sangat membutuhkan air. Dan di tubuh kita ini sebetulnya 90% isinya adalah air. Terus ada juga energi biomasa. Biomasa tahu? Biomasa itu dari tumbuh-tumbuhan. Apa yang bisa diambil biasanya? Tumbuhan apa? Tumbuhan apa, Nak? Apa? Nggak tahu. Jarak. Pohon jarak. Buahnya diambil, itu dijadikan sebagai biomasa. Tuh. Terus sekarang juga ada kemarin nggak lama Miss itu nonton TV, itu biasanya kalau energi atau bahan bakar untuk pesawat apa yang kalian tahu? Aftur. Biasanya pesawat itu energi bahan bakarnya adalah aftur. Tapi sekarang ada sumber energi yang lain dari minyak jelantah yang diproses ulang menjadi bahan bakar untuk pesawat. Sekarang kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok gaya belajarnya. Silakan dibentuk, berkumpul sesuai dengan kelompok belajarnya. Yang kinestetik tahu kan siapa aja? Yang merasa kinestetik berkumpul dengan kinestetik. Di sebelah mana? Sini aja yang kinestetik. Terus yang auditory di belakang sana. Terus yang visual sebelah sini. Jadi 3. Silakan berkumpul. Kita akan melakukan diskusi. Mejanya disatukan, Nak. Satukan. Disatukan. Kemudian silakan diambil ini LK-nya. LK-nya diambil. Kelompok. Visual. Kinestetik. Kinestetik ini sambil dibawa ini. Auditori mana? Diambil juga laptopnya, Nak. Ya. Sambil nunggu persiapannya, kita perhatikan dulu ini. Ada video yang harus kalian simak, Nak. Silakan. Mulai dari transportasi, alat rumah tangga, hingga alat produksi, hari-hari kita nggak bisa lepas dari minyak. Tapi coba ya, kalau suatu saat minyak dunia hilang, semua orang mungkin bakal repot. Oke, apa Kemarin susah aku nyoba minyak dunia lihat di IG aku, terus nggak masuk ke itu DM-nya. Terus aku nyoba fallback miss, tapi miss try. Kita ngabisin 35 miliar barel minyak tiap tahunnya. Ini bisa dipakai Selesaiin dulu. 2,2 juta kolam renang Olimpiade. Nah, kalau minyak dunia habis, dunia bakal bergerak. Mobil motor mogok, pesawat nggak bisa terbang, bahkan mungkin penerbangan roket pun juga gitu. Terus kita bakal susah nenteng belanjaan, soalnya plastik seperti minyak berhenti diproduksi. Mobilitas mungkin udah berhenti dibikin juga, soalnya banyak jenis kain yang terbuat dari minyak bumi. Artinya pakaian yang dijual di toko juga kemungkinan cuma terbuat dari serat alami. Cuci baju juga bakal susah, soalnya deterjen mengandung minyak. Banyak yang mengandung minyak. Itu barang yang kemungkinan rusak dan mesti diganti, kemungkinan besar nggak bisa, soalnya banyak komponen yang nggak bisa dibikin lagi. Dan mungkin ini yang paling gak bayar, kita bakal susah buat beli skincare dan make up, soalnya banyak yang ada minyak, biasanya buat jadi pelembab. Oke, meskipun kedengarannya gila, nyatanya skenario ini ternyata sangat mungkin terjadi. Tapi kalau gitu, gimana ngatasin? Oke, buat ngatasin masalah transportasi, sebenarnya kita bisa pakai kendaraan elektrik. Terus sebenarnya plastik, kain, dan komponen elektronik bisa tetap dibuat dengan cara daur ulang yang ada. Dan barang-barang lain yang tadi disebutin juga punya alternatif tanpa minyak. Jadi, ya manusia bisa aja hidup tanpa minyak. Selain itu, sebenarnya ada yang namanya biofuel, minyak tapi bukan dari dalam bumi, melainkan dari tanaman yang difermentasi. Bisa buat jadi pengganti bensin dan sumber energi.
Selain karena bakal habis, kita juga butuh pengganti minyak karena minyak bumi itu kurang ramah lingkungan. Ya, proses pengambilan minyak, produksinya, dan benda-benda yang terbuat dari minyak bikin pencemaran di darat, laut, tanah, dan udara. Jadi kita emang harus siap-siap mengucapkan selamat tinggal sama minyak. Nah, penggunaan biofuel ini juga mungkin bisa jadi opsi. Terus dampak lingkungan pun juga nggak sebesar minyak. Tapi perusahaan yang produksi biofuel tetap harus perhatiin aspek-aspek ini biar nggak bikin pencemaran. Dan sebenarnya Indonesia itu negara ketiga produsen biofuel terbesar di dunia. Hebat Apalagi Indonesia. mereka ini. Dan negara kita juga udah punya program-program yang mendukung peralihan masyarakat buat pakai biofuel. Ya, jadi ternyata kita mungkin bisa aja hidup tanpa minyak asal punya teknologi yang tepat. Kita harus mulai siap-siap dari sekarang biar generasi penerus kita nggak kaget jika minyak sudah kita lenyap. Seperti biasa, terima kasih. Dah. Dah. Jadi kalau kita minyak buminya habis, ngeri nggak nak? Ngeri. Tapi kita tadi kan udah bisa tuh. Ada solusinya apa tadi? Biofuel. Terus selain itu, apa lagi? Lihat kendaraan sekarang banyak yang menggunakan listrik, ya. Jadi kalau misalnya kita mau explore minyak bumi kita terlalu berlebihan, ya lama-lama akan habis. Untuk mengurangi itu semua, maka biasakan kita untuk beralih menggunakan energi yang lain. Makanya kita pelajari adalah energi terbarukan. Terbarukan itu energi yang baru untuk menggantikan yang lama-lama gitu. Bisa dipahami? Ya, lanjutkan LK-nya, menggunakan LK-nya. Kenapa? Bisa nggak? Dilakukanlah LK-nya. Lagi dilakukan. Hah? Lagi di apa? Lagi dijatuhin boleh. Iya, lakukan. Digelindingin dong. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Nggak ada energi pantul. Dijawab nak, dijawab cepetan. Kita 10 menit loh, kalian harus selesai itu. Dijawab yang bisa dijawab dulu. Kay, ini dijawab Kay. Iya, emang itu. Ini. Bener, itu. Ini loh, nih dengerin tuh energi apa saja yang kamu bayangkan dari suara-suara tersebut. Bayangin jangan cuma dibuka-buka doang. Nih, mengapa kita bisa mendengar bunyi dari benda-benda itu? Ini kan tadi bunyi apa? Ini tadi bunyi apa nih? Ini bunyi apa tadi nih? Nih? Ini? Nah, yang keempat. Udah Maisan saya udah kedengeran kan? Coba kerjakan. Miss mau nilai kerja sama kalian nih. Apa? Ya jawab aja, jawab aja. Jangan takut salah belajar mah. Ya. Apa nak? Ya iya jawab tiga-tiganya. Masa satu-satu? Terus yang lain nggak dianggap? Panas lama-lama kamu pegang. Coba. Wah, rasanya bagaimana nih Indra perasaannya nih. Ya udah lama-lama gini supaya dia tahu. Iya. Jangan itu, ini aja. Nah. Rumusan masalah tahu ya? Rumusan masalah itu pertanyaan-pertanyaan. Kita nulis energinya ke bawah atau kita koma energi? Mana maksudnya?
kan berarti dia ini ya, berarti misalnya energi gas. Iya. Ke bawah aja. Oh, Satu, dua. berarti ya. Video 1 ini, video 2 ini. Jadi gimana caranya supaya kamu bisa interaksi sama aku? Belum. Belum bisa. Jangan lupa nanti dibuat kesimpulan hari ini pembelajarannya apa aja. Siapa yang mau menggunakan peta konsep pakai ini, silakan diambil. Siapa yang mau pakai Canva, silakan dibuat. Kelompok ini mau pakai apa? Canva. Kelompok ini mau pakai apa, Non? Pakai apa peta konsepnya? Canva. Nih, perubahan energi apa aja, taruh di sini. Ini kan bisa. Iya, tulis. Ini apa aja? Ini dari listrik ke cahaya. Nah, tulis di sini. Gambar 1. Nah, udah. Ayo. Itu bukan pianonya. Nyanyinya. Itu energi apa ke energi apa? Kan itu tadi kamu dengar suaranya dari apa, Non? Orang. Dari sini nih, apa nih dia? Oh, dari apa? Speaker. Speakernya itu energi apa? Keluarnya dia energi apa gitu. Bukan ting ting. Bukan. Udah cepetan perbaiki. Hipotesis itu jawaban sementara dari pertanyaanmu. Lah rumusan masalahnya belum dibikin. Rumusan masalah dibuat, misalnya nih, apa tadi? Dari video tadi apa? Perubahan energi apa yang terjadi pada bla 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 tadi itu. Terus hipotesisnya misalnya 1, energi ini berubah jadi energi ini, gitu. Ini udah rumusan masalahnya udah belum? Hipotesisnya udah dijawab. Ini belum percobaan 3-nya. Percobaan ketiga tadi apa kamu? Lampunya ini tadi, ini lampunya. Ini kan percobaan 1, 2, 3. Ini 3 ya? Iya. Tadi yang kedua kan gas doang nih, berarti itu dari perubahan energinya dari energi apa pegas Pegas ke? energi gerak. Apa Nan? Yang mana? Ini. Iya. Hipotesis itu jawaban sementara dari rumusanmu. Mana tadi rumusannya apa? Apa? Ada pertanyaannya? Oh, rumusan. Lah. Ini rumusan. Oh, rumusan masalahnya ini udah. Apa saja bentuk energi di sekitar kita? Oh, jawaban kita dari pertanyaan kita di rumusan masalah itu. Gitu. 2 menit lagi dikumpulkan LK-nya. Kumpulkan LK-nya 2 menit lagi. Apa? Apa? Pas lagi di atasnya doang. Kan tadi roller coaster kan orangnya juga tadi pas ngomong this is a potential energy in top katanya gitu. Jadi pas lagi di atasnya aja. Pas lagi meluncur lagi berubah lagi jadi energi. Energi apa? Energi gerak nama lain apa tadi? Energi kinetik. Ya tepat, kalau nggak tepat salah ntar kamu. Udah, kumpulkan. 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 Hah?
Iya, aku yang ngisi itu nanti. Dah? Visual udah selesai nih? Yang lain? Kinestetik? Sudah? LK-nya. Auditori selesai? Lebih dari 2 bentuk tadi 3 bentuk listrik, cahaya, panas, gas, panas, cahaya. Dah. Ayo nak. Sudah, ini kelompok ini. Yang bawahnya nggak usah dijawab, itu nanti saya yang jawab. Itu jawab. Simpulannya apa hari ini? Ini energi potensialnya belum. Ya Allah. Coba jawab. Itu kelompok lain nggak ada yang itu kan. Ya, biar cepat berdua nulisnya nggak apa-apa itu. Hil, nulisnya bareng-bareng biar cepat. Udah ya, kumpulkan ya nak. Ayo, habis waktunya nih. Ini bisa kita jawab. Begini contohnya. Terserah, udah satu aja. Maka. Ya, sudah. Sudah? Yuk. Siapa yang mau ke depan? Mau presentasi? Kelompok siapa dulu? Satu kelompok aja. Visual udah jadi itunya, kanvanya? Belum. Auditori udah jadi kanvanya? Belum. Belum juga. Makanya Miss bilang juga ada yang pakai ini biar cepet satu. Nanti keburu habis lah waktunya ini. Kanvanya nanti dikumpulkan setelah selesai KBM aja. Presentasi menggunakan ini aja boleh. Ayo. Perwakilan saja boleh. Atau yang maju semuanya tapi. Karena visual sudah selesai, ayo visual silahkan presentasikan. Mira. Sudah? Kumpulkan. Biar dia presentasi. Auditori kumpulkan. Yang lain silakan disimak dulu ini kelompok visual mau mempresentasikan. Devika pindah sini dulu. Gila, mundur dulu sedikit biar enggak. Ya, jatuh tuh apa? Silakan itu pegang ininya, Nak. Nyala, Miss. Nyala. Ya, silakan. Yang lain simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini kami sebagai kelompok visual ingin mempresentasikan Suaranya besar kan, Nak? materi hari ini itu tentang energi. Tentang apa? Energi. Tentang apa? Tentang apa? Energi bentuk-bentuk energi Bentuk-bentuk terbarukan. energi. Terus jadi Nggak kedengeran suaranya ya? Mbak. itu coba apa dulu ngomong. Ayo silakan cepat. Iya. Ya jangan. Silakan, Nak. Jadi apa yang kalian telah lakukan tadi apa? Itu aja diceritakan, nggak usah baca di situ juga nggak apa-apa. Cerita aja cerita tadi. Jadi kalian tadi sudah ngapain aja? Jadi kami tadi melihat video tentang energi potensial. Terus Terus energi pada Kedengeran gambar nggak sih? pertama itu adalah energi listrik. Terus energi yang pada Kencang, gambar kedua adalah energi kimia dan yang ketiga adalah energi kimia juga. Jadi ini merupakan perubahan, gambar pertama merupakan perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya. Dan kedua adalah perubahan dari energi kimia menjadi energi gerak. Dan yang ketiga itu perubahan energi kimia menjadi energi panas. yang ketiga gambar apa emang? Gambar api. Api apa? unggun. Api unggun. Nah. Yang lain silakan bicara. Ini. Untuk dicocokkan jawabannya. Rumusan masalahnya berdasarkan video dan gambar. Cocokkan gambarnya. Ini kelompok Energi mereka. apa yang dihasilkan dari bola pantul? Jawab. Ayo cepat. Kami mengajukan hipotesis dalam video itu energi potensial menjadi energi kinetik. Gambar kedua, energi kimia menjadi energi gerak. Gambar ketiga, energi kimia menjadi energi panas. Langsung ke gambar yang itu yang di ya itu yang di bawah. Aduh. Apa jawabannya nomor 1? Nomor 1, gambarnya kipas angin. Kipas angin. Perubahan Energinya. energi listrik menjadi energi gerak. Energi listrik menjadi energi gerak. Gambar kedua, Ya, mobil. Terus gambar yang kedua, Mobil. mobil yang bergerak. Perubahan energinya. Energi kimia, energi panas, energi gerak. Ya. Yang ketiga, kalau salah. Kompor gas. Yang ketiga kompor gas, perubahan energinya dari kimia atau gas ya ke panas. Panas aja kah? Panas aja? Itu kalau dinyalakan emang cuma panas? Api. Api itu apa? Panas. Cahaya. Terus? Betul. Yang keempat, panel surya. Apa? Dari cahaya. Jadi energi kimia. Jadi energi listrik. Dari listrik nanti bisa macam-macam ya, tergantung. Yang kelima, lampu, energi listrik, ke cahaya dan juga energi panas. Terus apa habis? Contoh energi potensial dari kelompokmu apa aja, Nak? Ada roller coaster. Roller coaster. Terus Bola pantul. energi listriknya contohnya apa? Kipas angin. Apa? Kipas angin. Terus energi cahaya apa contohnya? Lampu. Lampu yang dinyalakan. Kalau lampunya nggak nyala, keluar kan energi cahaya.
Terus energi panas, contohnya apa? Ada setrikaan. Setrikaan. Ya. Terus apa lagi? Ada energi kimianya itu Energi kimianya? Makanan. Makanan, boleh. Sudah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, agar kita dapat memanfaatkan energi dengan tepat. Dah. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Nggak ada? Sudah cukup mereka? Sudah. Dah, kita beri aplaus untuk kelompok visual. Silakan duduk kembali. Bagus sekali tadi ya, kelompok visual sudah melakukan presentasi dengan baik. Hati-hati, basah lantainya. Itu basah. Dengan baik, sekarang kita akan bangun dulu nak, bangun. Kita mau ice breaking sebentar. Ice breakingnya apa ya? Gini aja. Kalau Miss bilang tepuk 1 ke kanan, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Yes. Ya. Saya dimulai? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Yes. Sudah. Terima kasih untuk kalian hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berkesan di kalian. Silakan tuliskan dulu apa-apa yang sudah kalian pelajari di Padlet. Padlet, silakan dibuka Padletnya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Kelompok 1 dari visual, kelompok 2 auditori, kelompok 3 adalah kinestetik. Dibuka Padletnya, nak. Padlet. Padlet, silakan dituliskan. Ya, ini kelompok 3, itu kelompok 2, ini kelompok 1. Ya. Kalau sudah di send ya, di send. Kita refleksi. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Boleh ditambahkan bagaimana pembelajaran hari ini yang kalian rasakan? Apakah sedikit membosankan atau bagaimana? Diketik, nak. sabar Miss. Tadi kata-katanya udah keluar terus lupa. Diantar, biar tampil di sana komen kalian. Udah? Coba. Oke, kita baca ya. Mulai dari kelompok 1. Kalian mempelajari berbagai bentuk dan perubahan energi sesuai dengan gaya belajar kalian, sehingga kalian dapat memahami lebih dalam. Oke, kita beri aplaus buat kelompok 1. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui perubahan energi, dapat mengetahui bentuk-bentuk energi, dapat menyelesaikan masalah dengan berdiskusi dengan kelompok kalian. Ya, kita beri aplaus juga untuk kelompok yang kedua. Yang ketiga, kita bisa mengetahui bentuk-bentuk energi serta contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari. Seru dan asik banget, Miss, pengalaman baru main bola bekel. Bola bekel. Ya, aplaus untuk kelompok yang ketiga. Ya, jadi nak, hari ini kita sudah mempelajari tentang apa tadi? Bentuk-bentuk energi. Ada apa aja? Ada yang mengalami satu kali perubahan, ada juga yang mengalami beberapa kali perubahan ya. Tadi ada contohnya bola lampu. Bola lampu itu adalah perubahan dari energi listrik menjadi cahaya dan juga panas. Lama-lama dia akan panas. Terus juga ada yang tadi bola bekel nih. Bola bekel untuk yang kelompok kinestetik. Karena tadi dia menuliskan tadi di situ katanya asik panen ini. Ini tadi perubahan energinya apa? Coba kita tanya. Perubahan energinya apa ini? Apa? Energi potensial berubah menjadi
Energi kinetik saja kah? Ada lagi energi yang lainnya? Energi suara. Jadi kalau ini kita jatuhkan, Nina, ada suaranya dia. Jadi ada yang berubah jadi dari energi potensial jadi energi gerak atau energi kinetik, dan juga ada suaranya. Kalau kelompok yang ini tadi kalian ada suara apa ya tadi? Yang lainnya apa? Kipas. Kipas itu perubahan energi dari listrik menjadi gerak. Oke. Quizisnya bisa dicoba. Nanti dikumpulkan, kamu submit itu sebagai nilai kelompok ya. Dicoba, bisa nggak dibuka? Quizisnya? Quizisnya tolong dibuka dulu. Jangan lupa nanti kita bertemu lagi dalam materinya adalah energi kinetik dan energi potensial. Kita akan mulai berhitung-hitung di sana ya. Kalian kasih Miss rating dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Apakah 5? Apakah 5 itu kalian sangat mengerti? Kalau 4 mengerti, 3 cukup mengerti, yang 2 belum mengerti. Silakan beri Miss rating hari ini dengan mengangkat jari kalian. Apakah 5, 4, 3, 2? Silakan. Kelompok ini 4, sana? 4? Ya, thank you for today. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.